Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahlo Oktavianda dengan NIM 333421009, Teknik Metalurgi 2021. Di sini saya akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa saya dengan judul Pom-Pom Sukun, sebuah inovasi pangan modern sebagai sumber karbohidrat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan floranya. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan daerah tropis yang terdiri dari berbagai pulau dan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Ketergantungan bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, singkong, dan lain sebagainya membuat ketahanan pangan di Indonesia menjadi rapuh. Padahal jika dilihat dengan seksama, Indonesia memiliki banyak potensi sumber pangan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pokok atau bahan pendamping. Salah satunya buah sukun dengan nama latin Artocarpus altilis. Buah sukun di Indonesia telah lama digunakan sebagai bahan pangan, tetapi di negara lain seperti Hawaii, Fiji, Samoa, Tahiti, dan berbagai wilayah di Kepulauan Sangkir Taulan, buah sukun ini dijadikan sebagai bahan pokok. Melihat potensi yang sangat besar pada buah sukun ini, membuat saya tertarik untuk membuat pom-pom sukun. Biasanya pom-pom terbuat dari kentang, tetapi kali ini saya berinovasi dengan menggunakan buah sukun. PKMKC pom-pom sukun ini bermanfaat untuk meningkatkan asupan karbohidrat pada cemilan masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap sumber karbohidrat lain, serta menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Sedangkan luaran yang diharapkan dari program ini adalah produk ini dapat menjadi alternatif sumber pangan yang kaya akan gizi dengan harga yang terjangkau, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber karbohidrat lain. Pom-pom merupakan salah satu cemilan yang biasanya terbuat dari kentang. Asal cemilan ini tidak diketahui secara pasti, tetapi dilihat dari komposisi bahannya, diduga cemilan ini merupakan cemilan modern masyarakat, bukan makanan turun-temurun atau makanan khas daerah. Pada dasarnya, pom-pom ini terbuat dari kentang rebus yang dicampur dengan bahan pendamping seperti tepung terigu, keju parut, susu bubuk, dan bahan lainnya. Sedangkan untuk isiannya, memakai bahan modern seperti daging, keju mozzarella, sosis, bahkan sayuran. Tanaman sukun merupakan tanaman hutan yang tingginya bisa mencapai 20 meter. Kayunya lunak, kulit kayunya berserat kasar, semua bagian tanamannya bergetah encer, daunnya lebar serta berdaun menjari dan berbulu kasar. Pada umumnya, buah sukun berbentuk bulat atau lonjong dengan kulit berwarna hijau muda atau kekuning-kuningan. Diameter sukun yang berukuran besar bisa mencapai 26 cm dengan berat maksimal 4 kg. Daging buah sukun ini berserat, halus, teksturnya lunak, dan warna kuning gading krem. Beraroma spesifik serta tebal kulit buahnya itu bisa mencapai 1-2 mm. Untuk komposisi gizi buah sukun bisa lihat di gambar samping. Untuk diagram alir pelaksanaan, saya mencakup 6 diagram alir, yaitu yang pertama ada studi kasus, yang kedua membuat rancangan, yang ketiga preparasi alat dan bahan, yang keempat proses pembuatan, kelima proses pengujian, dan terakhir evaluasi. Untuk prosedur pembuatannya dibagi dengan 6 tahap. Untuk metode yang digunakan itu dalam pembuatan pom-pom sukun ini adalah pengamatan tentang fenomena yang terjadi dan studi literatur dengan mencari materi penunjang dari fenomena yang terjadi. Untuk mengolah buah sukun menjadi pom-pom akan dilakukan dengan beberapa proses. Yang pertama, melakukan studi khusus dengan tujuan mengetahui masalah yang berhubungan dengan ketahanan pangan di Indonesia agar dapat diidentifikasi dan ditemukan cara penyelesaiannya. Untuk proses kedua, membuat rancangan.
Pada proses ini dirumuskan rancangan berupa prosedur atau langkah-langkah penelitian yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan proses pembuatan pom-pom sukun ini. Proses ketiga ialah persiapan alat dan bahan. Alat-alat yang akan digunakan dalam pom-pom sukun kali ini adalah piring, panci pengukus, kompor, gas, pisau, sendok, penggorengan, sodet, talenan, dan sarung tangan plastik. Sementara bahan-bahan yang digunakan adalah buah sukun, tepung terigu, keju, sosis, telur, tepung panir, penyedap rasa, merica, dan minyak goreng. Proses keempat ialah proses pembuatan. Pembuatan pom-pom ini dilakukan dengan langkah pertama, yaitu membersihkan buah sukun dan kupas, lalu sukun dikukus selama kurang lebih 20 menit. Kemudian tiriskan buah sukun dan masukkan ke dalam baskom untuk dihaluskan. Kemudian campurkan sukun dengan bahan-bahan yaitu tepung terigu, keju, susu bubuk, merica, dan penyedap rasa. Kemudian aduk hingga merata, selanjutnya uleni adonan hingga kalis. Ambil sedikit adonan di tangan, kemudian pipihkan dan isi dengan sosis yang telah dipotong-potong. Bentuk menjadi bola-bola dan sisihkan. Ulangi semua hingga adonan habis. Selanjutnya, siapkan telur yang telah dikocok lepas dan tepung panir. Celupkan bola-bola ke dalam kocokan telur, kemudian lumuri dengan tepung panir. Ulangi hal yang sama hingga semua adonannya lain. Setelah itu, masukin pom-pom sukun ke dalam wadah dan diamkan di kulkas selama 30 menit. Setelah 30 menit, panaskan minyak goreng dan goreng pom-pom hingga kuning keemasan. Angkat lalu tiriskan. Proses kelima yaitu pengujian. Pengujian ini meliputi kandungan gizi yang terdapat di dalam pom-pom sukun dan tingkat minat konsumen terhadap pom-pom dengan pergantian bahan utama yaitu dari kentang menjadi sukun. Proses keenam ialah pengambilan kesimpulan yang berupa kelayakan komponen dan nilai ekonomisnya. Untuk anggaran biayanya dan jadwal kegiatannya bisa lihat di tabel samping. Pom-pom sukun merupakan sebuah inovasi dari pemanfaatan buah sukun yang kaya akan karbohidrat. Buah sukun ini diproses dengan pengukusan dan penghalusan untuk menjadi bahan utama pembuatan pom-pom. Buah sukun ini merupakan bahan pengganti kentang, tetapi mereka sama-sama memiliki sumber karbohidrat. Sukun ini nantinya akan dicampur dengan tepung terigu, susu, keju, merica, dan penyedap rasa yang kemudian akan dijadikan adonan berbentuk bola yang berisi sosis. Sebelum digoreng, adonan akan didiamkan dalam kulkas agar tepung panir melekat sempurna. Kemudian adonan digoreng hingga kuning keemasan. Manfaat dari produk ini adalah meningkatkan asupan karbohidrat pada cemilan masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap sumber karbohidrat lain, serta menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Produk ini diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pangan yang kaya akan gizi dengan harga terjangkau, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber karbohidrat lain. Cukup sekian presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.